Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, perkenalkan saya Rika Bani Kaipada, kelas 2A dengan NPM 20 10 63 10 595. Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan materi pembelajaran filsafat pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Sistematika Kajian Filsafat Pendidikan. Ontologi atau yang sering disebut wujud atau hakikat. Ontologi dikenal dengan istilah filsafat hakikat. Ada yang memasukkan ontologi ke dalam bidang metafisika bersama filsafat alam atau kosmologi dan filsafat manusia, dan yang ketiga ada filsafat ketuhanan. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai filsafat yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Hakikat, kenyataan, atau realistis memang bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang. Yang pertama adalah kuantitatif. Kuantitatif yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realistis itu tampil dalam jumlah tunggal atau jamak. Pendekatan ini melahirkan aliran-aliran sebagai berikut. Yang pertama ada monoisme, yang kedua dualisme, dan yang ketiga ada pluralisme. Selanjutnya ada kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Dan pendekatan ini melahirkan aliran-aliran seperti materialisme, idealisme, naturalisme, dan nihilisme. Berikut merupakan ontologi dalam kehidupan sehari-hari. Definisi sederhana dari epistemologi adalah filsafat yang mempelajari dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Dalam wacana filsafat modern, terdiri dari epistemologi, sebagian kajian filsafat yang independen adalah John Locke. Adapun Immanuel Kant dianggap tokoh terpenting yang telah merumuskan teori pengetahuan setelah Locke. Terdapat 3 persoalan pokok. Yang pertama, apakah sumber-sumber pengetahuan itu? Yang kedua, dari manakah yang itu datang? Dan yang kedua ada, apakah sifat dasar pengetahuan itu? Yang ketiga ada, apakah pengetahuan kita itu benar alias valid? Dan bagaimana kita dapat membedakan yang benar dan yang salah? Dari pertanyaan-pertanyaan di atas melahirkan 2 golongan. Yang pertama, golongan yang mengungkapkan asal atau sumber pengetahuan, yang yaitu ada rasionalisme sebagai sumber pengetahuan manusia, ialah pikiran atau rasio. Yang kedua ada empiris atau pengetahuan manusia berasal dari pengalaman manusia dari dunia luar yang ditangkap oleh panca inderanya. Yang ketiga ada kritisme, yaitu pengetahuan manusia itu baik dari luar maupun jiwa manusia. Kedua, golongan yang mengemukakan hakikat pengetahuan manusia. Ada 2 macam, yaitu realisme, pengetahuan tergantung pada fakta yang terjadi, bukan pada kita harapkan atau yang inginkan. Dan yang kedua ada idealisme, yaitu pengetahuan tidak lain berasal dari kejadian dalam jiwa manusia. Contoh epistemologi, yaitu ketika melakukan penelitian, diperlukan langkah-langkah ilmiah untuk mendapatkan hasil. Langkah-langkah tersebutlah yang disebut epistemologi. Misalnya, penerapan itu dapat dilihat pada video yang saya sajikan. Ya, tadi misalkan kita punya realitasnya adalah banyak orang kita mampu berbahasa asing. Kemudian ada realitasnya mampu berbahasa asing karena faktor pembiasaan. Ini kalau realitas tunggal, tapi
kalau kita melihat dalam perspektif realitas multiple reality, maka ada banyak faktor, bukan hanya faktor pembiasaan. Nah, proses bagaimana memahami realitas ini, apakah realitas tunggal atau realitas multiple reality tadi. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai sebuah epistemologi, yaitu proses bagaimana manusia memahami realitas tadi. Aksiologi adalah filsafat yang secara khusus mengkaji cita-cita, sistem nilai atau nilai-nilai mutlak tertinggi, yaitu nilai-nilai yang dianggap sebagai tujuan utama. Nilai-nilai ini dalam filsafat adalah al-haq atau kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Oleh karena itu, pembahasan tentang filsafat nilai ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada logika yang membahas nilai kebenaran yang membantu kita pada komitmen kebenaran dan menjauhi kesalahan. Yang kedua ada etika, yaitu membahas nilai kebaikan, kewajiban, dan tanggung jawab moral. Yang ketiga ada estetika yang membahas nilai keindahan. Contoh aksiologi yaitu ketika hasil penelitian secara ilmiah telah mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan tersebut digunakan sebagai evaluasi dan dilakukan pengkajian mengenai kebermanfaatannya. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat video selanjutnya. Misalnya ketika R.A. Kartini dulu menulis surat kepada sahabatnya, apa yang beliau ungkapkan itu melalui korespondensi dua pihak terlihat sederhana. Ya, kita juga mampu kirim-kirim surat sama teman. Kalau sekarang kirim-kirim WA, japri-japrian, nggak beda dari sisi ini ya. Nah, Kartini menulis pengetahuan buah pikirannya mengalir begitu saja tanpa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi kemudian ternyata surat-suratnya itu memiliki efek besar, mengguncang dunia. Judulnya pun bombastis, habis gelap terbitlah terang. Dan ini menghantarkan beliau menjadi pahlawan nasional. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Berusaha untuk mencapai kebijakan, terdapat 3 metode sistematika filsafat pendidikan, yaitu ada yang pertama ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan ada 3 filosofis yang mempunyai sistematika kajian filsafat, yaitu yang pertama ada H. de Vos, kedua ada Profesor Albuquerque Castel, dan yang ketiga ada Aristoteles. Dan yang selanjutnya ialah implementasi sistematika filsafat pendidikan, yaitu ada pada filsafat sebagai pengetahuan dan filsafat sebagai ilmu.